Board office mana efeknya Indonesia masuk board office? Dan setelah Indonesia masuk board office, berapa kali Israel ngebom Palestina? Goblok. Faktanya yang tragis, Indonesia store 16,7 triliun. Itu uang rakyat guys, yang Prabowo kasihkan ke Trump. Supreme Leader Iran dikonfirmasi meninggal oleh Donald Trump sehari setelah Donald Trump declare perang terhadap Iran. Dunia lagi nggak baik-baik aja, banyak roket berluncuran, bahkan Dubai aja kena dampaknya sampai turis-turis itu nyangkut semuanya di airport. Penguasa negeri ini justru mengambil langkah pengkhianatan terhadap umat Islam. Wacana pengiriman militer Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace atau BOP di bawah komando Amerika Serikat merupakan bentuk penjajahan gaya baru yang tidak dapat kita terima. Bapak tidak perlu jauh-jauh ke Teheran untuk menjadi juru damai Amerika dengan Iran. Bapak bisa keluar dari keanggotaan BOP saja, itu adalah keberanian yang luar biasa. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Indonesia sah menjadi ahli Dewan Perdamaian Board of Peace yang dibentuk Donald Trump, beberapa hari lalu dunia dikejutkan apabila Amerika Syarikat dan Israel membedil Iran. Pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah meninggal dunia setelah serangan udara besar yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Syarikat ke atas Iran. Tak masuk di akal kami bila ketua organisasi Donald Trump yang kononnya BOP ini bakal membawa perdamaian Israel dan Palestin, tapi Trump dan Israel pula yang membedil negara Iran baru-baru ni. Kedamaian macam apa ni wahai Trump? Terfikir juga, kenapalah Pak Prabowo begitu mudah termakan kata-kata Donald Trump. Selepas Israel dan Amerika Syarikat membedil Iran, Majlis Ulama Indonesia sepakat agar Prabowo segera meninggalkan Board of Peace, walaupun sebelum ni mereka dah akur dan bersetuju selepas perjumpaan bersama Prabowo di Istana untuk Indonesia sertai Board of Peace. Tapi disebabkan Israel dan Amerika Syarikat membedil Iran, maka sokongan dari Majlis Ulama Indonesia ini runtuh dan meminta agar Prabowo keluar dari Board of Peace. Akhirnya, rakyat Indonesia juga turut membuat demo aman, antaranya di sekitar Majlis Ulama Indonesia dan juga di kalangan mahasiswa di Bandung, Jawa Barat dalam menyuarakan secara tegas penglibatan Indonesia di dalam Board of Peace yang hanya merugikan Palestin, Iran, bahkan Indonesia sendiri. Baik, di video kali ini kita akan melihat respon Majlis Ulama Indonesia, respon warga Indonesia, respon Felix Siau, serta demonstrasi aman susulan serangan Israel dan Amerika Syarikat ke atas Iran. Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Amerika Serikat Israel kobarkan perang di Iran. MUI minta Prabowo angkat kaki dari Board of Peace. Nggak bisa MUI, nggak bisa. Nggak bisa, menurut keyakinan saya sudah ada perjanjian-perjanjian tertentu yang nggak bisa Prabowo keluar dari Board of Peace. Lagi pula kalau keluar nanti buzzernya gimana? Mereka udah bangga Prabowo masuk Board of Peace, sudah belain mati-matian. Nggak bisa MUI, nggak bisa. Sekalinya bisa, ya gitu. Semoga aja bisa ya Allah. Kalau Pak Prabowo kuat ya keluar dari BOP. Cuma kalau nggak bisa, ya gimana? Ya, kasihan buzzernya nanti. MUI udah mulai desak Prabowo mundur dari BOP. Pernyataan ini resmi dikeluarin MUI lewat surat yang ditandatanganin Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan. Menurut MUI, AS justru bertolak belakang sama tujuan BOP. Kita semua tahu apa yang baru aja dilakuin dua anomali yang itu. Kejadian dar-der-dor kemarin, MUI jadi nilai keberadaan Dewan Perdamaian gak guna karena gak mampu ciptain perdamaian. Ini nunjukin BOP buatan AS nggak bisa dipercaya jadi badan internasional yang perjuangin kedamaian dan kemerdekaan Palestina. Makanya pemerintah Indonesia diminta buat memperjelas lah si BOP ini.
Majelis Ulama Indonesia secara resmi mendesak pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari Badan Keamanan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Board of Peace. Pernyataan ini disampaikan Majelis Ulama Indonesia menanggapi serangan Amerika dan Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari 2026 hingga menewaskan pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. MUI menjelaskan Amerika lah yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina, yakni melalui Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Hingga timbul pertanyaan, apakah strategi tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang, juga akan mengubur dalam kemerdekaan Palestina? Untuk itu MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut status keanggotaannya dari Board of Peace karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Majelis Ulama Indonesia akhirnya mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk keluar dari Board of Peace buatan Trump. Karena seolah-olah kita tuh berpihak kepada Israel, teman-teman. Dan bagi MUI, ini tidak efektif untuk kedamaian di Palestina dan justru berpihak kepada orang yang salah. Ini disampaikan bahkan dengan surat resmi dari Majelis Ulama Indonesia yang baru-baru ini aja dikeluarkan oleh mereka. Jadi di dalam surat tersebut MUI menyampaikan dengan tegas keinginan mereka serta menyampaikan duka yang sangat mendalam terhadap meninggalnya pemimpin tertinggi Iran yaitu Ali Khamenei. Nah, di poin ke-7, MUI menginginkan agar Indonesia keluar dari Board of Peace karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian di negeri Palestina. Dan yang terjadi justru sebaliknya. Trump melakukan serangan besar bersama Israel ke Iran dan memicu perang regional yang melibatkan berbagai ketakutan, baik secara langsung maupun melalui proksi. Kan masih ada kesempatan kemungkinan untuk mundur dari BOP, kira-kira akan lebih baik atau tetap di BOP saja Pak Indonesia? Semua pandangan yang berkembang di masyarakat akibat dari situasi ini, Presiden menyimak dengan seksama, memperhatikan dengan seksama tentang hal ini, dan beliau akan terus mencermati keadaan di Timur Tengah, termasuk mendengarkan, membaca pandangan dan pikiran yang berkembang di tanah air dari semua lapisan masyarakat. MUI sudah mendesak untuk mundur gitu Pak dari BOP? Ya, saya kira Presiden sudah. Di tengah dinamika dan ketegangan politik global, penguasa negeri ini justru mengambil langkah pengkhianatan terhadap umat Islam. Wacana pengiriman militer Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace atau BOP di bawah komando Amerika Serikat merupakan bentuk penjajahan gaya baru yang tidak dapat kita terima. Forum Mahasiswa dan Pemuda Islam menyatakan sikap. 1. Menolak keras kebijakan pemerintah mengirim militer Indonesia atas nama Board of Peace di bawah komando Amerika Serikat. 2. Mengingatkan kepada penguasa dan pimpinan militer bahwa menyerahkan komando tentara muslim kepada negara penjajah adalah tindakan haram dan bentuk pengkhianatan terhadap amanat umat Islam. 3. Mendesak agar militer Indonesia berada dalam barisan kaum muslimin menjadi pasukan yang membebaskan tanah Palestina yang terjajah. Significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force. With the leadership of President Trump, this vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment
to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. In Venezuela, America captured President Maduro. In Libya, Gaddafi was executed after ditching the US dollar. In Iraq, Saddam Hussein was wiped out for his oil reserves. In Vietnam, President Diem and his brother were executed for politics far from home. In Iran, Mohammad Mossadegh was ousted for nationalizing oil. In Guatemala, President Arbenz was removed for imposing taxes on American farms. In Congo, Prime Minister Lumumba was executed for nationalizing uranium. In Cuba, Che Guevara was captured and executed for his socialist policies. In Afghanistan, the US trained locals to fight Russians until locals became the enemies. In Chile, President Salvador was overthrown for nationalizing copper. In Ghana, President Kwame was exiled for cutting off western banks. In Grenada, General Hudson was captured and given a life sentence for aligning with Russia. Is America still the hero? Or just the most powerful villain? MUI desak Presiden Prabowo keluarkan Indonesia dari Board of Peace. Emangnya Bapak Presiden Prabowo akan mendengarkan MUI ya? Tuh Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak didesak ngeluarin Indonesia dari BOP. Keluarin Pak, ya. BOP udah nggak baik tuh. Nyerang-nyerang Iran, kasihan tuh masyarakat Iran, banyak yang aduh. Apa yang Bapak bela? Amerika, Israel. Ayo Pak, seluruh Indonesia menginginkan Bapak mengeluarkan Indonesia dari BOP Pak. Kalau memang Bapak tetap ingin di BOP, ya Bapak sendiri aja di sana ya. Jangan bawa-bawa masyarakat Indonesia. Udah tahu kan perangnya seperti apa Pak. Ya ampun itu Pak ya. Gimana kalian? Ya komen ya, setuju nggak kalau Indonesia keluar dari BOP itu? Kalau Pak Presiden Prabowo nggak setuju gimana ya? Apa kira-kira yang akan kita lakukan sebagai netizen Indonesia? Supreme Leader Iran dikonfirmasi meninggal oleh Donald Trump sehari setelah Donald Trump declare perang terhadap Iran. Dunia lagi nggak baik-baik aja, banyak roket berluncuran, bahkan Dubai aja kena dampaknya sampai turis-turis itu nyangkut semuanya di airport. Kalau udah gini ada potensi perang dunia ketiga, kita tuh harus apa sih sebagai orang Indonesia dan arah market itu kemana? Aku bedah semuanya di dalam video ini karena faktanya ada 3 negara yang bakal kena dampaknya dari perang ini. Pertama, Cina itu bisa krisis energi karena selama ini mereka itu sebenarnya sign deal dengan Iran untuk supply 10-15% oil dari Iran ke China. Kedua, Rusia bisa kehilangan benteng selatannya karena Iran itu sekutu militer Rusia dan pemasok drone ke Rusia. Ketiga, India itu bisa kehilangan investmentnya di Chabahar. Chabahar adalah pelabuhan yang bisa mengakses ke Asia Tengah tanpa harus lewat Pakistan. Alhasil dari serangan ini dan panasnya geopolitik sekarang, harga minyak sudah pasti naik karena Straits of Hormuz itu sudah pasti akan ditutup juga oleh Iran yang berujung kepada aset anti-inflasi seperti emas untuk naik juga. Selain itu, saham Amerika di industri pertahanan juga pasti bisa ikut naik. Begitupun juga dengan USD, karena memang perang seperti ini, kalau melihat historinya, bisa berdampak positif kepada negara Amerika. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah mundur dari Board of Peace, Dewan Perdamaian, yang digagas Presiden AS Donald Trump dengan alasan forum tersebut dianggap tidak adil karena melibatkan Perdana Menteri Israel tanpa partisipasi Palestina, memiliki cacat struktural dengan mengakui Israel secara setara dan bukan sebagai kekuatan pendudukan, berpotensi menjadi bentuk neokolonialisme, serta dikhawatirkan memberikan legitimasi moral yang merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina, sehingga MUI mendesak pemerintah tetap konsisten pada amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan. Ini bukan Board of Peace, tapi Board of Trump ya. Jadi kita sampaikan tuh skeptis itu, tapi kan kita menghormati beliau ingin berjuang di dalam, dan kita lihat bahwa kita sebenarnya dari indikasi-indikasi bagaimana Israel tak pernah mematuhi perjanjian, Israel tetap menyerang, Israel nggak mengakui Palestina, kami sampaikan itu.
kepada beliau dan beliau minta waktu untuk mencoba melakukan perjuangan di dalam. Sebelumnya kan MUI mengeluarkan rilis juga mendesak supaya Indonesia mundur dari BOP ini kan. Kalau sekarang berarti sikapnya bagaimana MUI? Ya kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh, kita lihat dulu beberapa waktu ke depan apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia. Ketika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji mau keluar. Oke, tapi berarti abstain ketika kegiatan itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, dan jika tidak berpengaruh maka akan keluar. Board office, mana efeknya Indonesia masuk board office? Dan setelah Indonesia masuk board office, berapa kali Israel ngebom Palestina? Blok. Terus si 58% bilang gini, kamu kalau nggak tahu geopolitik mending diem aja, alah raimu asui. Yang jelas faktanya sebelum atau sesudah Indonesia masuk board office, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kok mau loh tetap diinjak-injak, tetap dibohong-bohongi sama Israel sama Amerika itu? Kok masih mau aja ditai-taiin Amerika sama Israel? Loh kok jaran gatel. Pak Prabowo ingin mendamaikan US dan Iran. Konsepnya gimana nih Pak? Konsepnya gimana nih? Jadi kan mediator itu kan katanya mendamaikan ya. Apa konsepnya Pak Prabowo mau buat board of peace lagi nih untuk mendamaikan antara US dan Iran? Atau konsepnya gimana? Karena aku masih belum nangkep terus terang. Karena kan Trump itu, US itu kan adalah mediator perdamaian antara katanya negara ilegal Israel dengan Palestina. Nah ini dimediatorin gimana nih ceritanya? Atau orang yang mendamaikan terus didamaikan? Aku masih nggak paham nih. Harusnya ini juga sudah menjadi sebuah pengetahuan bahwasanya ya Trump itu nggak mau damai, dan Trump itu cuma ngelayanin kepentingannya Israel, yaitu adalah untuk ngabisin Iran, dan dia jadi pemain satu-satunya di situ. Harusnya Pak Prabowo udah tahu belum sih seperti itu? Mudah-mudahan nyampe ke beliau, dan mudah-mudahan Pak Prabowo segera narik dari BOP karena memang nggak ada gunanya sama sekali. Ternyata ya jangankan mendamaikan orang dia bikin masalah dan perlu didamaikan ternyata. Tapi memang kemarin MUI sempat nolak ya kan. Tapi habis itu diajak diskusi oleh pemerintah, terus setuju tuh sama pemerintah soal board of peace ini. Terus sekarang mendesak mundur lagi. Ya pokoknya MUI harus desak terus lah pemerintah untuk keluar dari board of peace tuh. Rugi kali rasanya bayar 17 triliun gitu kan. Jadi begitulah tadi beberapa klip video respon Majelis Ulama Indonesia, respon warga Indonesia, respon Felix Siau serta demonstrasi aman baru-baru ini. Ramai yang mula menyadari, seperti kami juga di Tukang React, yang dah lebih terhidu sesuatu di balik Board of Peace. Kita sememangnya tak tahu apa yang ada dalam hati dan fikiran Prabowo. Ada yang menganggap ini sebahagian dari strategi Prabowo agar kedamaian benar-benar wujud. Berfikir cara ini memang nampak positif, tapi persoalannya Trump dan Israel nak dengarkah nasihat Prabowo, sedangkan apa yang jadi Prabowo siap hantar sehingga 8,000 tentera. Sudah pasti ini adalah permintaan dari Trump terhadap negara-negara yang dah sertai Board of Peace. Nampak tak? Ni pun dah jadi bukti Prabowo ikut je arahan Trump. Jadi perlukah Trump nak dengar suara Prabowo? Tentu sekali tidak. Korang bayangkan je, dah beratus kali gencatan senjata. Mereka juga yang mulakan semula. Kata Board of Peace untuk perdamaian, tapi mereka jugalah yang membedil Iran. Kata-kata mereka penuh dengan muslihat dan tipu daya. Orang-orang macam nikah yang kita nak ikuti. Berfikirlah dengan jernih dan logik akal. Sebab itulah kenapa kini dah ramai rakyat Indonesia mula bersuara lantang. Kesimpulannya, hemat kami, Pak Prabowo wajar keluar dengan segera dari Board of Peace. Tapi jika dah terikat dengan perjanjian BOP, maka Prabowo harus cerdik mencari solusi keluar dari jerat Donald Trump dan sekutunya Israel. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.